Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sinta di kelas biologi 11 MIPA. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan orientasi kelas biologi 11 MIPA, yaitu yang berhubungan apa saja yang akan kalian lakukan selama 1 tahun ke depan di tahun pembelajaran 2021-2022. Di kelas ini kita saling menghormati, kita melakukan yang terbaik, dan kita saling mendukung saat kita belajar bersama. Selama kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA untuk mata pelajaran biologi, kalian harus memiliki kompetensi inti pengetahuan yang dirumuskan sebagai berikut berdasarkan kurikulum darurat 2021, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang keahlian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi berikut yaitu kompetensi inti keterampilan, bahwa kalian harus mampu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sistem organ manusia dan hewan, serta kalian mampu menyajikan, melakukan, merumuskan, dan mengevaluasi hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem organ tersebut. Nah, pada kelas biologi 11 MIPA ini akan kita pelajari beberapa materi mulai dari Juli 2021 saat ini sampai Juni 2022. Pada bulan Juli Agustus 2021 kalian mempelajari tentang struktur dan fungsi sel dan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian pada bulan September 2021 mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan hewan dan sistem gerak. Kemudian pada Oktober 2021 sistem sirkulasi darah dan sistem pencernaan akan kalian pelajari bersama. Kemudian pada bulan November sampai Desember 2021 mengikuti kegiatan pembelajaran membahas tentang sistem respirasi dan sistem ekskresi. Pada bulan Desember biasanya dilaksanakan penilaian akhir semester. Setiap selesai materi yang dipelajari, kita akan melaksanakan kegiatan penilaian harian, baik itu melalui tugas ataupun tes tertulis atau tes lisan. Kemudian Januari 2022 sampai Februari 2022 kalian akan mempelajari tentang sistem saraf, sistem indera, dan psikotropika. Sedangkan pada Februari sampai Juni 2022 kalian akan mempelajari sistem reproduksi dan sistem imun, di mana pada masa kegiatan di bulan-bulan ini akan banyak kegiatan yang berhubungan dengan kelas 12. Jadi tolong kalian membagi waktu sebaik mungkin supaya bisa menuntaskan seluruh materi pembelajaran biologi pada tahun pembelajaran 2021 sampai 2022.
Kegiatan pembelajaran akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi pada kelas ini. Ibu akan mengeksplorasi kombinasi metode pembelajaran untuk memastikan setiap siswa akan memiliki pemahaman yang sangat baik sesuai kurikulum darurat 2021. Nah, kegiatan pembelajaran karena masa pandemi ini akan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus yaitu diskusi kelas secara real time. Dalam metode ini, kita akan mengadakan kelas dengan cara bertatap muka. Saya akan mengajar kalian dengan cara berinteraksi di dalam kelas virtual, dan kita akan melakukan ini melalui Google Meet dan obrolan langsung. Sedangkan pembelajaran asinkronus belajar sesuai ketekunan kalian sendiri. Dalam metode ini, kalian akan bertanggung jawab untuk belajar sendiri sesuai jadwal yang kalian atur sendiri. Bahan bacaan, pembelajaran yang telah direkam sebelumnya, dan lembar kerja peserta didik akan disediakan sebelumnya di Google Classroom. Kalian diharapkan untuk mampu mencerna dan menyelesaikan ini pada atau sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Nah, kegiatan-kegiatan individu di sini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan diberikan berupa tugas setiap minggu yang akan diinformasikan di Google Classroom atau chat group. Kemudian tugas-tugas lain juga akan diberikan selain LKPD ini yang akan diberikan setiap minggunya dan akan diinformasikan di Google Classroom atau chat group. Nah, kemudian ada kegiatan individu berupa kegiatan proyek. Nah, akan ada tugas pada akhir pembelajaran yang akan diinformasikan di Google Classroom atau chat group. Selain kegiatan individu, dalam kegiatan pembelajaran biologi 11 MIPA ini akan ada kegiatan kolaborasi, yaitu kegiatan pembelajaran proyek diselesaikan siswa bersama-sama dalam satu kelompok dengan penggunaan breakout room pada video konferensi dan atau aplikasi pembelajaran kolaboratif lainnya, seperti misalnya menggunakan papan tulis online Canva. Kegiatan kelompok ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali dan akan disajikan sebagai tugas akhir setiap pertemuannya. Instruksi dan bahan kegiatannya akan disediakan, serta disediakan pula waktu yang cukup untuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada kegiatan penilaian. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang materi-materi yang sudah dipelajari, tentunya materi-materi biologi di kelas 11 MIPA. Nah, kegiatan penilaian ada 3 bentuk, yaitu penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Penilaian harian, semua kegiatan akan dinilai sesuai dengan penyelesaian yang memuaskan. Sistem penilaian sekolah kami berlaku, yaitu KKM dengan 75. Kemungkinan ada perubahan bisa saja terjadi ya. Saat ini Ibu menyampaikan KKM 75. Kemudian penilaian tengah semester, yaitu penilaian yang mencakup paruh pertama kurikulum untuk mengukur penguasaan materi yang sudah dipelajari. Sama, sistem penilaian sekolah kami berlaku, KKM-nya 75. Kemudian penilaian akhir semester, yaitu dilakukan pada akhir semester ganjil, dan penilaian akhir tahun yang dilakukan pada akhir semester genap, yaitu kegiatan penilaian selama 90 menit untuk mengukur penguasaan materi pembelajaran sesuai kurikulum secara keseluruhan. Sistem penilaian sekolah kami juga berlaku, KKM-nya 75.
Selama mengikuti kegiatan pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA bersama Bu Sinta, ada beberapa syarat dalam kelas, yaitu video konferensi. Kita akan menggunakan Google Meet atau Zoom, maka kalian harus hadir pada kegiatan ini. Wajib hukumnya kalian mengikuti kegiatan ini yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali sesuai kesepakatan kalian bersama. Kemudian Google Classroom ID-nya akan dibagikan untuk dapat bergabung dengan kelas biologi. Selanjutnya aplikasi kolaborasi, kita akan menggunakan Canva atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Workspace for Education untuk semua aktivitas kolaborasi grup kita. Kemudian email yang digunakan adalah email akun belajar.id. Bagi siswa pindahan, akun belajar ID-nya bisa diminta ke sekolah asal atau apabila berasal dari sekolah yang di luar Kemendikbud atau tidak berada di bawah wewenang Kemendikbud, kalian harus menggunakan akun gmail.com sesuai format yang sudah disampaikan. Kemudian komputer dan smartphone. Kalian harus memiliki komputer atau smartphone dengan fasilitas kamera yang berfungsi. Kemudian juga kalian harus memiliki headset dengan mikrofon yang sangat penting untuk sinkronus kelas. Sistem penilaian untuk nilai hasil akhir pada rapot untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian akhir. Ya, penilaian harian, penilaian akhir juga. Ya, predikat di sini ada A, B, C, D, F, ya, di mana nilai 91 sampai 100 itu berpredikat A dengan deskripsi sangat baik, predikat B 81 sampai 90 deskripsinya baik, predikat C nilai 75 sampai 80 deskripsi cukup, sementara predikat D 60 sampai 74 deskripsi kurang mampu. Kalau F atau fail atau gagal apabila dia memiliki nilai di bawah 60 sehingga membutuhkan pertolongan. Karena KKM 75, maka yang memiliki nilai 60 ke bawah 74 ke bawah ya, atau mendapatkan predikat D dan F harus mengikuti remedial supaya bisa mendapatkan minimal sesuai KKM, yaitu predikat C. Nah, demikianlah orientasi kelas biologi 11 MIPA di SMA Negeri 7 Depok bersama Ibu Sinta. Semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan menyenangkan, produktif, dan memberi semangat untuk berprestasi baik. Selamat datang di kelas biologi. Ada quote baik dari John Wooden, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan. Ada kesempatan bagi kalian untuk berbicara kepada Bu Sinta, jadi jangan ragu untuk menghubungi untuk bertanya atau klarifikasi. Di sini Ibu cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Insya Allah ini aktif 24 jam. Ya, walaupun tidak setiap saat bisa dijawab. Kemudian juga ada alamat email atau email address dan media sosial yang bisa kalian hubungi apabila kalian tidak ingin menelpon. Ini bisa kalian gunakan email address atau media sosial, dan ada juga kesempatan kalian untuk melaksanakan konsultasi secara langsung. Ibu beri waktu pukul 16 sampai 18 setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Baik, demikianlah orientasi kelas biologi 11 MIPA hari ini.
mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian memahaminya dan dapat berkomitmen dengan semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.